Pernahkah kamu merasa seolah hidup sedang bersekongkol untuk menjatuhkanmu? Semua hal yang kamu perjuangkan runtuh, satu persatu. Orang yang kamu percaya pergi. Cinta yang kamu jaga menyakiti. Dan bahkan dirimu sendiri mulai menjadi musuh paling kejam. Aku tahu rasanya, karena aku juga pernah berada di titik itu. Titik ketika bangun tidur adalah hal paling berat dalam sehari. Dan tersenyum hanya menjadi topeng, bukan kebahagiaan. Dalam gelapnya malam dan sunyinya pikiran, aku menemukan bahwa kadang hancur adalah awal dari disusun kembali. Seri narasi ini bukan sekadar kisah. Ini adalah cermin dari luka, harapan, dan kekuatan tersembunyi yang sering kita lupakan ada di dalam diri. Jika kamu pernah merasa sendiri, terluka, atau patah, maka kisah ini untukmu. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, karena mungkin ada seseorang di luar sana yang juga sedang bertahan. Dan melalui kisah ini, kamu bisa jadi cahaya kecil dalam gelap mereka. Ada satu titik dalam hidup ketika semua usaha terasa sia-sia. Saat kamu sudah berjuang sekuat tenaga, menahan air mata di malam yang sunyi, tetap bangun esok pagi demi menjalani rutinitas yang sama. Berharap sesuatu berubah, tapi tidak ada yang benar-benar bergerak. Dunia seperti bersekongkol untuk mengabaikanmu. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba memperbaiki hidup, seolah-olah hidup sendiri menolak untuk bersahabat denganmu. Disinilah cerita ini bermula. Bukan tentang kemenangan, bukan pula tentang keajaiban yang datang tiba-tiba. Ini adalah kisah seseorang yang duduk di tepi ranjang pada suatu malam, menatap langit-langit kamar, dan untuk pertama kalinya bertanya pada diri sendiri, apa gunanya semua ini? Bukan dengan amarah, tapi dengan kelelahan yang mendalam. Kelelahan, karena terus melawan hidup yang tidak pernah bisa dimenangkan. Namanya Dara. Usianya 32 tahun. Bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil yang tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Sudah 7 tahun ia bertahan, berharap naik jabatan, berharap mendapatkan pengakuan. Tapi kenyataannya, setiap tahun yang lewat hanya mempertebal rasa asing dalam dirinya. Ia bukan siapa-siapa di tempat kerjanya. Dan lebih menyakitkan lagi, ia merasa bukan siapa-siapa juga dalam hidupnya sendiri. Ia pernah punya mimpi menjadi penulis. Ida mencintai kata senang menuliskan kegelisahannya dalam buku harian yang sekarang sudah berdebu di laci. Tapi mimpi itu perlahan tenggelam oleh tuntutan hidup. Oleh kebutuhan membayar kontrakan, listrik, dan membantu adik-adiknya yang masih kuliah. Ia memilih mengubur impiannya demi bertahan hidup. Namun malam itu, setelah hari yang berat di kantor, dimarahi tanpa alasan, bekerja lembur tanpa bayaran, dan pulang larut malam hanya untuk menemukan bahwa makanan di rumah telah habis, Dara merasa seolah hidup sedang mempermainkannya. Ia duduk di atas kasur dengan tubuh lunglai, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Tidak ada air mata tersisa. Yang ada hanya keheningan, kekosongan. Dalam kekosongan itulah muncul bisikan kecil di benaknya. Bukan suara putus asa, bukan suara ingin menyerah dalam arti konvensional, tapi sebuah pertanyaan yang belum pernah ia izinkan muncul sebelumnya. Bagaimana jika aku berhenti melawan hidup? Bukan berarti menyerah dan pasrah buta, tapi berhenti memaksakan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Berhenti memaksa dunia agar sesuai dengan keinginannya. Berhenti marah pada diri sendiri, karena tidak bisa menjadi sempurna. Malam itu, Dara tidak menemukan jawaban. Tapi ia merasa ada ruang kecil dalam dirinya yang mulai terbuka. Sebuah ruang untuk menerima. Mungkin menerima adalah bentuk keberanian yang paling tinggi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, tidak apa-apa untuk berhenti melawan hidup. Pagi datang tanpa drama. Langit sama, matahari sama, tidak ada keajaiban, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara Dara membuka matanya hari itu. Biasanya dia bangun dengan beban. Pikiran langsung terisi dengan daftar panjang, pekerjaan, tagihan, masalah keluarga, dan ketakutan-ketakutan yang menggantung seperti kabut. Tapi pagi ini, tidak ada tekanan untuk menjadi kuat. Ida hanya ingin bangun. Ia duduk di tepi tempat tidur, mengamati jari-jarinya. Tak tahu mengapa, ia merasa ingin menyentuh hal-hal kecil. Merasakan keberadaan, bukan menafsirkannya. Ia mengambil nafas dalam, lalu meletakkannya kembali perlahan. Ada jeda, ada kesadaran aneh bahwa mungkin selama ini ia bukan hidup, tapi sekadar berjuang untuk tetap bertahan.
Dara menatap wajahnya di cermin. Biasanya, ia hanya sekilas memoles riasan untuk menyembunyikan kantung mata dan senyum palsu. Tapi pagi itu, ia menatap dirinya lebih lama. Ia melihat perempuan yang lelah, tapi tidak lemah. Mata itu pernah menyimpan cahaya. Kini agak redup, tapi belum padam. Ia sadar, mungkin hidup ini tidak akan memberinya keadilan seperti yang ia harapkan. Tapi siapa bilang hidup harus adil untuk tetap bermakna? Dalam perjalanan menuju kantor, ia tidak lagi membiarkan pikirannya dipenuhi oleh kemarahan pada rekan kerja yang menyebalkan atau bos yang suka mencari kesalahan. Ia hanya memperhatikan pepohonan di pinggir jalan. Daunnya bergoyang, seperti menari meski tak tahu siapa yang menonton. Ia berpikir, mungkinkah kita bisa hidup seperti daun? Bergerak, mengikuti arah angin, tanpa perlu melawan arah yang tidak bisa kita ubah. Sesampainya di kantor, Dara tetap disambut dengan rutinitas yang melelahkan. Tumpukan dokumen, email dari bos yang memerintah tanpa empati, dan rekan kerja yang lebih sibuk membicarakan drama hidup orang lain. Tapi ada hal kecil yang berubah. Ia tidak lagi ikut larut dalam rasa frustrasi. Ia mulai belajar menerima bahwa tidak semua orang harus menyenangkan. Tidak semua keadaan harus sesuai keinginannya. Dan yang paling penting, ia tidak harus sempurna. Siang itu, saat istirahat, ia duduk sendiri di taman kecil dekat kantor. Biasanya, ia hanya makan terburu-buru sambil membuka layar ponsel. Tapi kali ini, ia mematikan notifikasi. Ia ingin mendengar suara burung, merasakan gigitan angin, menyadari bahwa dunia ini luas, jauh, lebih luas daripada ruang kantor yang menekannya setiap hari. Ia mengambil buku catatan yang sudah lama ia tinggalkan. Tidak untuk menulis curahan hati, tapi hanya satu kalimat sederhana. Aku tidak harus menang untuk merasa cukup. Malam harinya, Dara pulang dengan rasa ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tidak. Semuanya masih ada. Tapi ia tidak lagi memikulnya sendirian. Ia tidak lagi menganggap hidup sebagai musuh yang harus dikalahkan. Ia mulai melihat hidup sebagai guru yang, meski keras, ingin ia belajar tentang satu hal, melepaskan. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Ada satu hal yang tidak pernah benar-benar kita pahami dalam kehidupan modern, keheningan. Kita mengisinya dengan suara, dengan hiburan, dengan percakapan kosong. Kita takut pada sunyi, karena sunyi menghadirkan diri kita sendiri, diri yang mungkin selama ini kita hindari. Dara menyadari itu di hari Minggu yang sepi. Ia bangun lebih siang dari biasanya, tanpa alarm, tanpa kewajiban, tanpa suara ponsel yang memanggil-manggil namanya seperti seorang majikan. Ia duduk di meja makan kecil dengan secangkir teh hangat, tidak terburu-buru. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, tidak ada hal yang perlu dilakukan. Tidak ada orang yang harus disenangkan. Dan disitulah keheningan datang mengetuk. Awalnya, ia merasa canggung. Ia sempat mengambil ponsel, hampir membuka media sosial seperti kebiasaan lama. Tapi jemarinya ragu. Ia kembali meletakkannya dan memandang keluar jendela. Hujan turun perlahan, seperti bisikan alam yang menghapus kebisingan kota. Dara hanya duduk, mengamati, dan tanpa sadar ia tersenyum. Dalam keheningan itu, sesuatu yang dalam muncul. Bukan suara-suara keras, tapi kenangan. Ia teringat masa kecilnya, berlari di halaman rumah. Hujan-hujanan sambil tertawa tanpa takut sakit. Ia teringat ibunya yang sering duduk diam sambil menjahit. Wajahnya tenang. Ia tidak tahu saat itu bahwa ibunya sedang menyimpan beban hidup yang besar. Tapi mungkin ibunya telah lebih dulu menemukan cara untuk tidak melawan hidup. Dara berjalan ke kamarnya, menarik kotak berisi barang-barang lama dari bawah tempat tidur. Di dalamnya, ia menemukan buku harian lama, penuh tulisan tangan remaja yang penuh semangat. Mimpi-mimpi yang dulu terasa begitu besar kini seperti gema dari dunia lain. Ia membaca beberapa halaman, lalu berhenti pada satu kalimat. Aku ingin hidupku berarti, bahkan jika aku hanya dikenal oleh diriku sendiri. Dara menghela napas panjang. Ada luka dalam kalimat itu, tapi juga kejujuran. Selama ini, ia terlalu sibuk membuktikan diri pada dunia. Ingin diakui, ingin diterima, ingin dianggap layak. Padahal, mungkin cukup jika ia sendiri mampu menerima dirinya, tanpa syarat. Ia menutup buku harian itu dengan tenang.
Bukan dengan air mata, tapi dengan rasa syukur. Ia bersyukur pernah memiliki semangat itu. Dan ia bersyukur karena kini ia tahu bahwa hidup tidak harus keras untuk terasa bermakna. Di sore hari, ia memutuskan untuk tidak menyalakan televisi, tidak memutar lagu, tidak membuka ponsel. Ia hanya duduk di balkon, memandangi langit yang berangsur cerah. Ada kedamaian yang aneh. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena ia tidak lagi melawan kenyataan bahwa hidup selalu datang dengan gelombangnya sendiri. Dan di antara jeda gelombang itulah, Dara merasa sembuh sedikit demi sedikit. Tanpa paksaan, tanpa penjelasan. Hanya karena ia memberi ruang bagi keheningan untuk masuk, untuk memeluk hatinya yang lelah, dan mengatakan, kamu tidak harus berlari. Duduklah, napas dulu. Hidup tidak sedang mengejarmu. Hidup mengajarkan kita untuk terlihat baik-baik saja. Bahkan saat hati berdarah, kita tetap tersenyum. Bahkan saat ingin berteriak, kita memilih diam. Dara tahu persis bagaimana rasanya hidup dengan topeng itu. Topeng yang melekat begitu lama. Hingga ia sendiri lupa seperti apa wajah aslinya. Sore itu, ia duduk di kamar, membaca ulang pesan-pesan lama di ponselnya. Ada pesan dari sahabatnya dulu, yang kini sudah jarang berkomunikasi. Ada pesan dari ayahnya yang terakhir, sebelum beliau meninggal 2 tahun lalu. Ada pula pesan dari seseorang yang dulu pernah dekat, lalu menghilang tanpa penjelasan. Masing-masing pesan membawa rasa. Rasa yang dulu ia tekan dalam-dalam, karena menghadapinya terlalu menyakitkan. Tapi hari itu, Dara tidak lagi menolak rasa itu. Ia membuka lukanya, bukan untuk disalahkan, tapi untuk dipahami. Luka karena diabaikan, luka karena tidak dihargai, luka karena merasa tidak cukup baik bagi siapapun. Semua luka itu tak pernah hilang, hanya tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Ia mengambil kertas kosong dan mulai menulis. Aku tidak baik-baik saja, dan itu tidak apa-apa. Kalimat itu sederhana, tapi membebaskan. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba menjadi kuat, tangguh, dan tak tergoyahkan. Padahal di dalam, ia hanya ingin diakui sebagai manusia yang bisa lelah, kecewa, dan patah. Ia belajar bahwa menyembunyikan luka bukanlah keberanian, tapi ketakutan. Dan keberanian yang sejati justru lahir ketika kita berani mengatakan, aku terluka, tanpa merasa lemah. Malam itu, ia menghubungi seseorang yang sudah lama ia jauhi. Lani, sahabat masa kuliahnya yang tahu segalanya tentang Dara, termasuk mimpinya, ketakutannya, dan ketidaksempurnaannya. Mereka bicara lewat suara yang tertahan-tahan oleh waktu. Tidak ada drama. Tidak ada air mata berlebihan. Hanya 2 hati yang pernah saling menemukan. Lalu sempat terpisah oleh kesibukan dan luka yang tidak pernah diucapkan. Lani berkata pelan, kamu tidak harus menanggung semuanya sendiri. Dah, kita semua punya luka. Dan kadang kita tidak perlu menyembuhkannya. Cukup membiarkannya ada. Sebagai bagian dari kita. Dara tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dilihat. Bukan karena pencapaiannya. Bukan karena topeng yang ia pakai. Tapi karena ia berani menunjukkan dirinya yang sebenarnya, rapuh, tapi tetap berharga. Keesokan harinya, Dara berjalan ke pasar tradisional dekat rumah. Ia biasanya belanja di supermarket. Cepat, efisien, tanpa basa-basi. Tapi hari itu, ia ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih hidup. Pasar itu ramai dengan suara, tawar-menawar, anak kecil menangis, tawa penjual. Aroma keringat bercampur dengan wangi rempah-rempah. Dara berjalan perlahan, menyentuh sayur segar, mencicipi potongan buah dari pedagang tua yang berseru. Gratis kalau kamu senyum. Ia tersenyum tanpa sadar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Dara merasa ada sesuatu yang selama ini ia lewatkan. Kesederhanaan. Hidup yang tidak harus megah untuk terasa indah. Ia berbincang dengan seorang ibu, penjual tempe yang ternyata membesarkan 4 anak sendirian. Mereka tertawa, saling berbagi cerita sejenak, lalu berpisah tanpa janji, tapi dengan kehangatan. Dara sadar, ia terlalu sering menganggap bahwa hidup baru bermakna jika besar, karier tinggi, rumah mewah, pencapaian-pencapaian yang bisa dipamerkan. Tapi ternyata, hidup juga bisa hadir dalam hal-hal kecil. Obrolan dengan orang asing, secangkir kopi panas, langkah pelan di pagi hari.
Ia pulang membawa belanjaan sederhana, tapi juga membawa pelajaran besar bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang dikejar jauh-jauh. Kadang ia ada di tempat yang tidak pernah kita perhatikan. Kadang Jack Hinches Palonesto. Malam itu, Dara membuat masakan sederhana, sup ayam dan nasi hangat. Ia makan dengan tenang, sendiri, tapi tidak merasa kesepian. Ia tidak memutar musik, tidak menonton TV, hanya duduk dan mengunyah perlahan. Setiap suapan seperti pengingat bahwa ia hidup, bahwa ia masih punya kesempatan untuk mencintai hidup meski dalam bentuknya yang paling sederhana. Dan dari kesederhanaan itu, Dara belajar bahwa berhenti melawan hidup bukan hanya soal menerima kesulitan, tapi juga tentang membuka mata terhadap keindahan kecil yang selama ini terabaikan. Karena hidup tidak harus luar biasa untuk tetap berarti. Hari Senin kembali datang seperti badai. Kantor penuh tekanan. Rekan kerja menyebarkan energi negatif seperti virus yang tak kasat mata. Bos melontarkan kritik tanpa solusi, seolah manusia hanya mesin yang bisa diperbaiki dengan bentakan. Dara hampir kembali ke pola lamanya, mengencangkan syaraf, menahan napas, dan menjalani hari dengan perasaan ingin kabur. Tapi ada satu hal yang berbeda. Ia sudah belajar berhenti melawan hidup, dan hari itu pelajaran itu diuji. Di tengah keributan, Dara memilih diam. Ia menepi sejenak dari arus, duduk di tangga darurat dengan segelas kopi, dan membiarkan pikirannya bernapas. Ia tak lagi mencoba mengontrol semuanya. Tidak berusaha membuat semua orang menyukainya. Tidak lagi memaksa semuanya berjalan sesuai harapan. Ia memandangi jendela kecil di lorong itu, menatap langit Jakarta yang kelabu, dan menyadari bahwa kekacauan itu bukan untuk dihindari. Ia adalah fosisnya starekisme. Dan dalam kekacauan itu, justru kita bisa menemukan inti dari diri. Siapa kita saat semua hal di luar kendali? Saat semuanya kacau, kita melihat reaksi jujur kita. Ketakutan, kemarahan, keputusasaan, semua muncul tanpa topeng. Tapi di balik itu, ada juga sesuatu yang lebih dalam. Ketahanan. Kesanggupan untuk duduk tenang di tengah badai dan berkata, "Aku tidak akan hanyut." Dara kembali ke mejanya, tanpa meletup, tanpa dendam. Ia menjawab email dengan tenang. Ia menanggapi sindiran rekan kerja dengan senyum datar, bukan demi mengalah. Tapi karena ia tahu, kekacauan luar tidak harus merusak ketenangan dalam. Malam itu, ia menulis satu catatan di jurnal kecilnya. Aku mulai melihat siapa diriku, bukan di saat semuanya berjalan baik, tapi di saat semuanya berantakan. Dan ternyata, ia suka siapa dirinya sekarang. Ada luka yang melekat pada masa lalu Dara. Luka karena pengkhianatan. Seseorang yang dulu ia percayai sepenuh hati, pergi meninggalkan tanpa penjelasan. Justru di saat ia paling butuh dukungan, luka itu mengeras menjadi dinding. Setiap hubungan baru terhalang oleh ketakutan lama. Tapi malam itu, saat sedang membersihkan lemari, ia menemukan foto-foto lama. Salah satunya adalah foto bersama orang itu, di masa-masa ketika mereka masih bisa tertawa tanpa beban. Dara menatapnya lama. Peri itu masih ada, tapi ia tak lagi marah. Hanya ada rasa kehilangan dan keikhlasan yang perlahan tumbuh. Ia menyadari, memaafkan bukan tentang membenarkan apa yang dilakukan orang itu. Memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang ia pikul terlalu lama. Dendam tidak melukai orang lain. Ia justru meracuni hati sendiri. Malam itu, Dara menulis surat. Bukan untuk dikirim, hanya untuk diucapkan. Aku tidak mengerti mengapa kamu pergi, tapi aku lelah membawa amarah ini. Jadi hari ini, aku memilih memaafkan. Bukan karena kamu layak, tapi karena aku layak hidup tanpa luka itu terus membebani. Ia menangis, tapi bukan tangis lemah. Itu adalah tangis pembebasan. Dan saat ia membakar surat itu perlahan di balkon kecilnya, Dara merasa tubuhnya lebih ringan. Ia tak lagi harus melupakan. Tapi kini, ia bisa berjalan tanpa rantai masa lalu menahan langkahnya. Suatu pagi, Dara bangun dan merasa bahagia. Tidak ada kejadian besar, tidak ada berita baik, tidak ada yang luar biasa. Tapi ia merasa damai. Ia menyapu rumah dengan pelan, menyeduh kopi, dan duduk di dekat jendela. Cahaya matahari menembus kaca, menari di lantai ubin yang dingin. Ia tersenyum tanpa alasan. Dulu, ia berpikir bahwa kebahagiaan harus punya sebab. Gaji naik, hubungan baik, prestasi besar. Tapi sekarang, ia mengerti.
Bahagia juga bisa datang tanpa alasan, seperti udara yang mengalir tanpa diminta. Seperti cahaya yang tetap datang, meski kita tak menyadarinya. Dara tidak lagi menunggu alasan untuk bahagia. Ia menciptakan ruang di dalam dirinya. Sendiri ruang di mana kedamaian bisa tinggal meski di luar badai. Hari itu, ia berjalan ke taman, membeli bunga untuk dirinya sendiri, dan mencatat satu hal di jurnalnya. Aku tak perlu alasan untuk merasa cukup. Cukup karena aku hidup. Cukup karena aku ada. Beberapa hari kemudian, Dara menerima kabar bahwa posisi yang selama ini ia incar di kantor diberikan pada orang lain. Orang yang datang jauh lebih baru, dengan koneksi lebih kuat. Dahulu, kabar seperti itu akan menghancurkannya. Tapi tidak kali ini. Ia duduk tenang. Merasa sedih, ya? Tapi tidak hancur. Ia tahu sekarang bahwa hidup bukan soal menang atau kalah. Hidup bukan perlombaan yang harus selalu dimenangkan. Hidup adalah perjalanan. Dan yang paling penting bukan siapa yang sampai lebih dulu, tapi bagaimana kita menjalaninya. Dara pulang dari kantor lebih cepat sore itu. Ia menulis naskah cerita pendek, sesuatu yang sudah lama ingin ia mulai. Ia tidak tahu apakah ceritanya akan dibaca banyak orang. Tapi untuk pertama kalinya, ia menulis bukan untuk menang, tapi karena menulis membuatnya hidup. Setahun kemudian, hidup Dara belum sempurna, tapi ia tidak lagi mengejar kesempurnaan. Ia memilih hadir, ia memilih mengalir, ia pindah kerja ke tempat yang lebih kecil, tapi lebih manusiawi. Ia mulai menulis blog pribadi yang dibaca oleh ratusan orang, yang merasa terhubung dengannya. Ia tidak lagi mengejar validasi, ia menemukan makna dalam memberi. Ia bukan orang baru, ia masih Dara, tapi dengan hati yang tak lagi melawan, ia menjadi lebih ringan, lebih lapang, lebih hidup. Dan di puncak semua perjalanan ini, ia menuliskan satu kalimat terakhir di jurnalnya. Aku tidak memenangkan hidup, tapi aku memutuskan untuk hidup. Dan itu cukup. Setelah melalui semua episode ini, kisah tentang mimpi yang patah, cinta yang menyakitkan, sahabat yang menghilang, hingga pergulatan dengan diri sendiri, mungkin kamu bertanya, apa gunanya semua rasa sakit ini? Jawabannya sederhana namun mendalam. Rasa sakit mengajarkan kita untuk hidup dengan hati yang lebih terbuka. Ketika hidup menghancurkanmu, ia juga sedang membuka jalan baru, jalan menuju versi terbaik dari dirimu, yang tidak akan terbentuk tanpa luka-luka itu. Kamu mungkin belum sembuh, mungkin kamu masih jatuh, masih meraba dalam gelap. Tapi percayalah, kamu tidak sendiri, dan kamu tidak hancur, kamu sedang dibentuk. Terima kasih sudah mendengarkan, membaca, atau merasakan setiap cerita di seri ini. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like. Tinggalkan komentar tentang bagian yang paling mengena untukmu. Bagikan ke orang-orang yang sedang berjuang. Dan tentu saja subscribe untuk mengikuti kisah-kisah lainnya. Karena kadang, satu cerita bisa menyelamatkan jiwa yang nyaris menyerah. Dan mungkin kisah ini adalah salah satunya.